Halo guys, jumpa lagi di Ogut Channel. Dan di kesempatan kali ini pada hari Minggu, gue mengunjungi salah satu kafe yang ada di Desa Hambalang, Bogor. Nama kafenya ini adalah 129 Cafe dan Resto. Nah, dengan nuansa alam ini kita bisa menikmati kopi dan berbagai menu di bangunan 3 lantai ini. Nah, untuk masuk ke sini itu kita harus membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Dan ini lantai 1 di bangunan semi outdoor. Dan untuk di area bangunan ini mayoritas terbuat dari besi. Jadi bukan bangunan yang dicor atau berupa tembok. Nah, untuk cuaca di sini memang tidak sesejuk puncak Cisarua, tetapi anginnya cukup berhembus ya, cukup ya lebih sejuk dari perkotaan, tapi tidak lebih sejuk dari daerah puncak Cisarua. Mungkin bagi orang-orang kesini sebagai alternatif buat orang yang nggak mau jauh ya, yang dari Jakarta Bekasi yang tidak mau terlalu jauh ke puncak tapi pengen menikmati nuansa alam, bisa pergi ke daerah ini. Dan gue tuh kesini banyak lewatin kantor pemerintah ya, kayak kantor BNPB, penanggulangan teroris, pokoknya banyak kantor-kantor gitu, gue lupa jalannya. Dan jalan menuju ke sini walaupun nanjak tapi bagus, udah berupa beton. Dan ketika jalanannya menuju ke kafe ini, yang uniknya adalah banyak papan-papan bertuliskan Asmaul Husna. Dan ini kita melihat taman-taman di sekitar sini cukup hijau, cukup dijaga kebersihannya. Ya, kelebihan dari cafe dan resto 129 ini harganya terjangkau, kedua tempatnya masih terawat bersih, dan ketiga akses jalan ke sini juga cukup baik. Mungkin kekurangannya adalah karena di sini terbuat dari besi, baik lantai maupun pondasinya, jadi kalau misalkan ada orang yang lari-larian cukup terdengar. Ya, pemandangan di sini juga cukup bagus, cukup asri, cocok untuk yang orang dari Jakarta, Depok dan sekitarnya mau sekedar melepas kejenuhan. Kalau gue sih kesini dari arah Depok itu melewati flyover Cibinong, turun, nah itu langsung belok kiri. Nah, setelah itu ngelewatin yang namanya Mall Cibinong, nggak jauh dari sana belok kanan. Nah, ini suasana di lantai 2-nya. Di sebelah itu cafe ini nanti akan dibangun yang namanya mini soccer. Jadi daerah sini memang terus dikembangkan. Dan untuk cafe dan restonya ini, waktu gua kesini area semi outdoornya juga terus diperluas. Dan cafe ini juga bersebelahan dengan Taman Fata Hambalang. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali kesini agak bingung ya masuknya lewat mana, karena papan masuk itu masih cukup kecil. Nah, ini kita ada di lantai 2, beginilah view-nya. Rumputnya juga cukup terjaga. Dan itu sebelah adalah lapangan untuk mini soccer. Jadi kawasannya memang untuk wisata terus dikembangkan, cocok untuk keluarga atau yang mau ajak teman, pacar, karena area spotnya di sini cukup banyak dan beragam. Nah, paling kalau misalkan teman-teman kesini itu karena anginnya cukup kencang, jadi gelas-gelas itu untungnya terbuat dari plastik ya, jadi suka kalau udah mau habis tuh gelasnya suka berjatuhan kena angin.
Atau kalau misalkan teman-teman yang suka sepedahan juga bisa ke daerah sini sambil sepedahan melewati pedesaan. Jadi sepedanya ditaruh di dalam mobil dan bersepeda di area sini. Dan ini adalah lantai tertinggi atau lantai 3-nya. Ini cocok juga buat untuk spot foto. Ya, kalau untuk informasinya sih kafe ini digalang oleh pemerintah desa setempat. Dan ini view dari lantai 3-nya. Dan untuk teman-teman yang mau kesini mungkin harus menyediakan uang cash ya, karena di sini belum menerima debit. Untuk informasinya ini buka dari jam 9, tutup jam 10. Tapi kalau kondisinya lagi corona seperti ini mungkin situasional. Dan untuk musola dan toilet ada di bagian bawah dari cafe ini, jadi bisa sholat dan ke toilet. Dan ini menu makanannya. Oke, sekian review singkat dari gua. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.